Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student, how are you today? Today we are gonna discuss about cardinal and ordinal numbers. Baik, kemarin kita sudah melaksanakan tes tentang salah satunya tentang numbers ya. Nah, di sini Miss akan menjelaskan apa itu cardinal and ordinal numbers serta fungsi dan penggunaannya. Alright. Nah, di dalam bahasa Inggris yang kalian sudah tahu, seperti di judul, numbers di dalam bahasa Inggris terdapat dua jenis. Yang pertama, ada cardinal numbers, kemudian ada ordinal numbers. Nah, untuk cardinal numbers merupakan angka atau bilangan yang merujuk pada jumlah orang atau people, atau suatu barang, or things. Nah, di sini things di sini bisa banyak ya. Maksudnya bisa menyatakan jumlah dari hewan, tumbuhan, ataupun bangunan. Nah, kemudian untuk ordinal numbers di sini merupakan bilangan yang merujuk pada suatu tingkatan, urutan, peringkat, tahapan, ataupun menunjukkan posisi suatu dalam suatu hal. Nah, maksudnya itu ya. Intinya Cardinal menyatakan jumlah, ordinal menyatakan tingkatan, urutan, peringkat, tahapan, ataupun posisi. Alright, sampai sini aman ya? Nah, yang pertama kita akan bahas tentang cardinal numbers. Yang kalian tahu, cardinal numbers ini terdiri dari ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, and etc. Dalam angka 1, 2, 3, 4, 5, dan yang lainnya. Angka-angka banyak ya jenisnya, sampai jutaan, miliaran, dan yang lain. And for example of cardinal numbers, there are 5 books on the desk. Di sana terdapat 5 buku di atas meja. Nah, di sini menyatakan jumlah dari buku yang berada di atas meja. And the other examples, Ryan is 10 years old. Umur Ryan 10 tahun. Nah, untuk menyatakan usia ataupun jumlah buku masuk dalam kategori cardinal numbers. 1, 2, 3, dan seterusnya. Alright, perhatikan tabel berikut. Untuk angka yang berlebih dari 20, maka biasanya dan pastinya belakangnya terdapat tambahan T. Ya. For example, 21, 21, 55, 55, 99, 99. Ya, untuk puluhan biasanya pasti menggunakan T di belakangnya. Ya, jangan sampai lupa. Kemudian, angka yang terdiri dari ratusan seperti 121 biasanya dibaca dengan 121. 121. Nah, ketika kalian berada di angka ratusan, maka pasti akan ada tambahan N. N letaknya setelah dari angka pertama. Nah, kemudian untuk 100, biasakan untuk menggunakan E daripada 1. Ya, biasakan menggunakan E daripada 1. Jadi untuk 100, 121, 356, 356, 999, 999. Nah, sampai sini paham ya? Puluhan tidak menggunakan N, namun memiliki akhiran T setelah angka pertama. Untuk yang ratusan, terdapat tambahan N di setelah angka pertama dari ratusan.
Sampai sini paham ya? And the next one. Nah, ini masuk dalam jumlah ribuan. Contohnya 1121. Dibaca 1121. Nah, kalau kalian dengar, Miss kok ini bacanya bukan 20 sih? Nah, untuk pengucapan 20 biasakan menggunakan 20, bukan 20 ya. Sampai sini aman? Alright, the next one. Kemudian kita akan beralih ke ordinal numbers. Nah, setiap kata ataupun angka yang berhubungan dengan ordinal numbers biasanya atau pastinya ada tambahan TH pada angka kardinal. Kita akan menambahkan TH pada angka kardinal dan akan berubah fungsi menjadi ordinal numbers. Dan kemudian untuk ordinal numbers biasanya memiliki ciri-ciri akhiran seperti ST, ND, RT, and TH. Sampai sini aman ya? Nah, bisa dilihat di tabel selanjutnya, di sini terdapat cardinal numbers, jumlah, ordinal numbers, urutan atau posisi ataupun tingkatan. Nah, di sini bisa lihat cardinal number itu banyak sekali, ada 1 sampai jutaan bahkan miliaran. Nah, di sini paham ya kalian untuk 1, 1, 2, 2, 3, 3, and etc. Nah, kemudian ada ordinal number. ST ini biasanya untuk angka 1 saja. Ini ST hanya untuk angka 1 saja. Kemudian ND hanya untuk 2 saja. Kemudian RD hanya untuk ketiga saja atau posisi ketiga ataupun urutan ketiga. Nah, dari 1, 2, 3 memiliki perbedaan dari yang lain ya. Dia tidak ditambahkan TH atau ini, melainkan ST or ND or RD. Ya, ST hanya untuk first, ND hanya untuk second, and RD hanya untuk third. Yang lainnya setelah 3 pasti akan ada akhiran TH di akhir angka. Nah, perhatikan untuk angka ke-5, penulisannya dengan angka kardinal 5. Hati-hati dalam penulisannya atau memilih jawaban. Untuk 5 untuk kardinal, 5, F-I-V-E. Sedangkan ordinal penulisannya fifth, F-I-F-T-H. Ya, beda ya, bukan 5 ditambahkan TH. No, itu salah. Yang benar penulisannya adalah fifth, like this. Paham ya? Sampai sini bisa dipelajari selanjutnya karena angka-angka pasti banyak sekali. And for the example of ordinal numbers, ada she is the second child in her family. Dia adalah anak kedua di keluarganya. And the other example, I'm so nervous because this is my first time doing a presentation. Saya sangat gugup karena ini adalah pertama kalinya saya melakukan presentasi. Oke, sampai sini aman ya? Nah, untuk bahasa Indonesianya sudah paham ya? 1, 1. First, tambahkan ke ataupun bisa memiliki arti pertama. Pertama atau ke-1. Biasanya kalau ada soal yang memiliki jawaban ke-1, itu akan membuat kalian trik. Jadi seperti trap, jebakan. Kalau tidak ada jawaban pertama dan hanya ada ke-1, pasti jawabannya ke-1. Karena ini
memiliki arti dalam bahasa Indonesia tambahan ke. Ke-1, ke-2, ke-3, ke-5, ke-8, ataupun yang lainnya. Ataupun bisa disebutkan pertama, kedua, ketiga, dan selanjutnya. Sampai sini aman ya? Alright, the next slide. This is for an extra. Nah, untuk pengucapan atau penggunaan angka pada angka 0, nah bisa dilihat. Bisa dibaca sebagai O, atau zero, or note. Nah, di sini untuk pengucapan O pada angka 0 biasanya digunakan single digit, atau untuk pengucapan nomor telepon, ataupun sebuah kode. Atau kalau kalian bekerja di hotel, ada ruang kamar yang bertuliskan angka, nah, kalian bukan menyebutnya sebagai zero, but O. Misalnya, ruang 101. 101, bukan 101, no. Mereka akan bingung, kok zero? Mereka tidak paham karena penggunaan O pada ruangan atau nomor ruangan sebutannya O, bukan zero. Paham ya? For example, di sini ada number 6, 7, 8, 9, 0. Ya, anggap saja ini adalah sebuah nomor telepon. 6, 7, 8, 9, 0. Nah, sampai sini paham ya? Kemudian ada pengucapan zero. Nah, di sini zero memiliki fungsi sebagai measurement atau temperatur untuk mengecek temperatur ataupun suhu. 5 minus 5 Celsius. Nah, 5 degrees Celsius below zero. Nah, sampai sini berarti dia itu berada di temperatur minus 5 derajat Celcius di bawah 0. Sampai sini paham ya? The next one, note. Nah, di sini biasanya note ini biasanya digunakan untuk British English. For example, 5 minus 5 leaves note. Nah, sampai sini paham ya untuk pengucapan O0 note. Alright, and another. 10 in English 10. 100. Biasakan untuk angka yang berada sudah di atas ratusan ataupun single 100 atau 1000 ataupun 1 juta, pastikan menggunakan bukan one ya. 100, 1,000, 100,000. Nah, di sini karena dia 100.000, maka ada tambahan n. 100,000. And the next one, 1 juta. A million. 1 miliar. A billion. Jangan sampai salah, meskipun dia tulisannya million, tapi dalam total jumlah, artinya bukan miliar, ya. Bukan miliar, melainkan juta untuk bahasa Inggris. Kalau untuk menyatakan miliar, menggunakan B, bukan me. Oke? Sampai di sini saja. Jika ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Akhir kata, jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Sampai di sini dulu. I'll see you in the next meeting. See ya.